Nah, berarti kan kalian sudah memutuskan untuk istilahnya menikah di usia yang matang. Usia yang matang kan lagi-lagi kita nggak tahu ya kapan. Entah itu 28, 29, 30. Menurut kalian udah siap nggak dengan semua omongan orang di luar sana? Menurut kalian udah siap nggak dengan semua omongan orang di luar sana? Pengalamanku, aku punya tante yang menikah di umur 35 ke atas. Dan otomatis kan di umur sebelum itu kan dia udah diomongin inilah itu dan lain sebagainya gitu. Akhirnya dicaplah sebagai orang yang menikah terlambat, punya anaknya terlambat. Otomatis kan karena kita memutuskan menikah terlambat, otomatis kan timeline ke belakangnya juga terlambat gitu. Kayak punya anaknya terlambat, anaknya kuliah juga terlambat. Nah, kalian udah siap nggak dengan semua omongan orang-orang nanti? Aku tipe yang ini sih sebenarnya, kayak nggak don't mind omongan orang gitu. Kalau aku jujur ya, aku optimis loh dengan keadaan di masa depan kita. Karena anak-anak muda zaman sekarang punya pemikiran yang hampir sama kayak kita. Aku nggak pernah punya masalah. Iya, Toh nanti bapak ibu sebelah tetanggaku kayaknya anak-anaknya juga bakal kayak gitu. kayaknya juga nikah tua juga gitu. Aku tadi mau ngomong karena kita hidup di fase yang hampir sama semua pemikirannya dan emang berubah kan tradisinya daripada yang fasenya ibu bapak kita dulu waktu seusia kita. Timeline-nya beda. Jadi sosialnya juga udah beda. Jadi kalau misalnya kayak ibu-ibu bapak-bapaknya kayak rame, jadi cepetan nikah. Kayaknya sudah mulai berganti dengan udah generasi-generasi kita gitu iya. ya. Aku percaya sih nanti tetanggaku pasti juga nikah tua. Aku percaya. Sama kayak pertanyaan ketika kita memilih untuk tidak melakukan resepsi. Kayak cuma akad doang gitu loh, ngerti nggak sih? Kan kalau misalnya orang dulu tuh nikah harus pakai resepsi gitu kan. Iya. Pertanyaannya Rame-rame. Iya, rame-rame. Terus ketika nggak pakai resepsi, Loh, kenapa? Hamil duluan ya? Iya. Lah kan sekarang udah musim nabung duluan. Kan sekarang lagi zaman DP dulu ya kan? anjir lah. Soalnya sekarang itu kan rumah DP dulu ya kan? Kos-kosan DP dulu. Masa anak nggak DP dulu? Ya Allah. Tapi ini terjadi gitu. Tapi ini terjadi di sosial kita gitu. Iya ya nggak sih. masalah sih selama Ya kalian itu, udah siap aja. Ini selama kalian mau bertanggung jawab sama apa yang sudah kalian lakukan. Iya. Lanjut. Betul. Ini diedit Nggak tahu. Kita lihat nanti siapa yang ngedit. Tergantung editornya nanti. Enggak gini loh. Iya sih. Kalau cerita anehnya gitu ya. Cuman aku bersyukur juga ketika ada pandemi ini, biar resepsi orang-orang yang dikenal itu jadi berkurang gitu. Dan aku juga berencana kalau misal nanti nih aku nikah, aku nggak pakai resepsi. Iya. Iya. Sebenarnya kalau bisa aku juga cuma KUA aja. Iya, tapi Aku kalian itu kan gini anak loh. pertama guys. Gini loh. Soalnya. Aku ada alternatif. Jadi kayak misal waktu akad nih, kayak cuma tasyakuran doang. Jadi mungkin ngundang orang-orang tetangga-tetangga gitu. Nah, tapi waktu resepsinya bukan resepsi ya sih aku ngomongnya, kayak garden party gitu loh. Jadi kayak lebih ya udah private aja iya, gitu. gathering gitu. Selesai. Aku malah pengen cuman KU aja. Iya sama. No ribet. Tapi kalau misalnya ngelihat mamaku tiba-tiba suka ngomong, nanti nikahnya di gedung aja ya, daripada di depan rumah nutup Iya jalan, juga nanti tangga sih. rumah marah-marah. Terus aku cuma kayak ngeliatin doang. Apaan sih? Emang aku mau nikah di gedung? Soalnya aku mikirnya pakai baju nikah kayak gitu itu ribet, guys. Wisuda aja males ya. Rencanaku kalau misal waktu garden party gitu ya, aku cuma pakai dress atau enggak kasual biasa juga nggak apa-apa. Kayak ya udah aja kayak rakyat biasa aja. Jadi yang mana yang nikah nggak tahu ya. Ayo tebak mana yang nikah. Itu aja. Malah hebohan saudara-saudara yang Iya. Soalnya kadang-kadang menikah itu ya itu tadi ajang ketemu sama saudara-saudara. Iya sih. Sebenarnya kan itu kan. Iya, cuman ketika itu Niatnya. dijadikan bisnis kayak kata Dela tadi, nggak ngundang orang nggak cuan, nah kayak gitu tuh loh. Kan Iya, maknanya iya, udah bergeser iya. kayak gitu. Orang niatnya itu ibadah kok jadi tambah nyari cuan ya Iya, kan. tapi tradisi di Indonesia kayak gitu nggak sih? Kalau di daerahku masih. Kalau misalnya di daerah, aku pernah diceritain temenku, daerah rumahnya dia kayak gitu. Jadi tuh misalnya kita diundang siapa, dicatat. Nanti kalau misalnya kita mau bikin hajatan, kita ngundang orang yang pernah ngundang kita. Nah itu dicatat juga berapa ngasihnya. Jadi kayak lebih Jadi transaksi nanti gitu ngasihnya- nggak sih? Iya, jadi nanti Iya. ngasihnya ya sesuai sama yang dia ngasih ke kita kayak gitu. Iya emang kayak gitu. Jadi kalau dari kakak-kakakku nih ya,
hari ini nikah, besoknya resepsi, 2 hari kemudian kita bukain amplop, kita catetin guys. Iya, gitu. Nanti kalau misalkan si saudara ini kita lihat dulu nih, oh kemarin ngasihnya segini, karena inflasi dan lain sebagainya ditambahin, ditambahin. gitu. Ribet cuy. Pengennya nih kalau misalnya aku nikah kan gak minta uang orang tua. Jadi kayak ya udah sih, mending kita bikin acara yang sederhana aja kayak gitu. Soalnya kita lebih iya, butuh iya. rumah daripada Masa orang ya? ini Masa ya? Aku tuh Ini. pernah tahu coba. Jadi kayak orangnya itu kontrak habis nikah, tapi ketika nikah dia nyicil. Kayak Coy. apa Jadi ya? kayak ngutang, kayak waktu habis nikah itu dia itu bayar cicilan utangan waktu nikah gitu. Ya Allah, kasihan banget. Iya, makanya Tapi demi masih- ngikutin gengsi tapi coba. masih ada paradigma yang kalau nikah tuh ya harus Wah. itu nggak sih? Wah, sederhana sekali. Wah. Wah. Kan sekali seumur hidup, nggak tahu kan kamu ke depannya gimana Iya. rumah tangga ini. Siapa tahu ternyata kita ya naudzubillah min zalik ya, Min zalik sih. nikah lagi. Kan nggak tahu. Iya. Lagi-lagi nggak tahu ternyata kita punya istri 2, suami 2 gimana? Suami 2. Iya. Ini kita nggak pengen tahu, kiwil aja 2. Gitu. Iya sih, aku masih bergelut di resepsi itu juga. Aku sih pengennya sih ya nikah karena memang pengen aku, otomatis kan memang sumber uangnya kan juga dari kita gitu, karena kita yang mau nikah, nggak Cuma- mau membebani kedua orang tua. ini gak sih orang tua mesti bilang kan kalau misalnya nikah itu yang punya hajat tuh bukan yang kamu aja tapi orang tuanya. Iya sih. Heeh. Apalagi mamaku kan company-nya banyak banget kan. sama. Jadi kayak ya enggak, aku tuh sempat bilang kayak gitu. Ma, aku tuh nanti pengennya kalau nikah ini aja ya, di KUA aja yang simple, nggak ada acara apa-apa gitu. Ya enggak gitu. Lah langsung teman-temanku gimana? Nanti gak tahu loh kalau anaknya udah nikah yang terakhir. Kayak Kabarin aja di WhatsApp ngapain broadcast. gitu, kayak guys, anakku nikah. Kamu harus tahu gitu kan, Kayak nggak gini loh. mungkin. Terus guna informasi itu dalam kehidupanku apa gitu kan? Iya, kalau misalkan aku diundang kayak FYI aja sih. FYI aja kan. Kayak nggak Kan kalau ada. kita yang nikah yang diundang teman-teman bapak ibu bukan teman-teman kita. Iya, Kalau aku lihat ada sepupuku sih kayak misalnya 500. Terus yang 100 itu teman-temannya kakakku, yang 400 tuh teman-teman bapak ibunya. iya. Dia tuh kayak aku lagi salaman tuh ini siapa? Aku nggak tahu. Nah, ini kan tadi kita ngomongin udah banyak banget kita ngomongin tentang pernikahan dan serba-serbinya. Nah, menurut kalian sebelum kalian memutuskan untuk menikah, bekal apa aja sih yang harus kalian siapkan secara personal ya, lagi-lagi. Pastinya yang pertama dan utama pasti finansial. Ya kan? Sebenarnya sebelum finansial bukannya harusnya diri kita dulu. Bareng-bareng bisa sih kalau menurutku. Tapi harusnya sih bareng-bareng. Soalnya kalau misalnya kayak kita sendiri Bareng-bareng udah apa ya, siap guys? tapi finansialnya tidak siap, Nah, terus kita mau makan sama apa? Cinta. Iya, mohon maksudnya kan, tapi maaf. kan yang utama kan finansial. Maksudnya yang Iya, utama iya. finansial. Kita harus nyiapin uang untuk rumah, kita harus nyiapin Masa depan. uang buat masa depannya kita sendiri, masa depan anak, biaya rumah sakit nanti kalau misalkan kita lahiran. Dari kesiapan diri kita sendiri. Oh, maksudnya pendewasaan diri kita Iya, juga pendewasaan ya. diri kita. Bagaimana cara kita mengatasi masalah dari yang kayak pertama sendiri, terus tiba-tiba ada Iya, orang iya, lain iya. hidup datang ke hidup kita. Berarti kan pasti beda lagi kan problem solvingnya tuh ya. bayangin deh betul. seorang introvert kayak aku yang biasanya sekamar sendiri, terus tiap hari ada orang Iya, lain. iya, Gimana iya, coba? Tapi sebenarnya aku berencana aku punya kamar sendiri meskipun aku udah nikah. Enggak, Itu kadang-kadang selalu- orang introvert juga kadang-kadang orang-orang extrovert juga Extrovert butuh juga waktu butuh sendiri. Iya, iya sih. Jadi Iya, aku bener-bener. pengen punya di rumah ntar ya udah itu cornerku aja. Cuma Iya, aku iya. yang di jadi situ. jadi aku kepikiran walaupun misalnya udah nikah tuh kita masing-masing nih juga harus punya me time gitu loh. Punya personal. Punya personal Personal space space sendiri kayak gitu, entah itu waktu kamu kerja minimal punya pojok sendiri buat kamu mojok. Gimana sih? Enggak, soalnya kadang-kadang kan Corner space kadang-kadang sendiri iya. gitu ya. kalau misalkan kita ketemu orang yang sama, langsung kita posisinya kita lagi marahan, kadang-kadang kan kita kayak tunggu aku mau cari tempatku sendiri, aku butuh waktu untuk berpikir, merenung gitu kan, kita perlu mendinginkan. pikiran. Apalagi kan kalau misalnya kita udah ketemu tiap hari, Itu kan habis pasti itu pengen marah terus. langsung Apalagi kalau misalnya ngelihat mukanya gitu kan, kayak duh aku masih marah sama kamu gitu, kayak gitu masih berkecambuk gitu tuh loh Mas Iya, Ian. iya, Jadi paham. you need to Apalagi make kalau your misalnya tipikal orang yang hamil tapi nggak mau lihat suaminya itu jadi masalah banget itu. Takutnya aku seperti Iya. itu.
Iya betul karena hormon laki-laki hormon kan kita nggak bisa melawan hormon ya guys. Sebenarnya bisa, kita aja egonya tinggi. Kayak kitanya kayak nggak mau ngelawan hormon itu aja gitu. Kayak kita Capek. 3 wanita yang egonya masih tinggi. Gitu. 3 Itu sih. wanita yang bulan Januari ulang tahun. Itu juga sih yang Apaan coba? itu juga yang akhirnya aku Tua. memikirkan untuk ya nggak nikah dulu deh, aku masih emosian, orangnya masih panasan aku tuh. Capricorn Aquarius lagi. Udahlah. Aduh, udah deh, nanti aja deh. Yuk selanjutnya ya, menurutku yang perlu disiapin itu komunikasi jelas. Jadi kalau misalnya lagi ada masalah nih, gimana caranya kalian berdua tuh bisa berdiskusi, gimana caranya kalian bisa berkomunikasi. Kayak nggak perlu gitu loh saling Nah, takut satu iya sama sih. lain kayak gitu. Soalnya Nah, kalau bener, misalnya bener. kan kadang-kadang ada misal suaminya tuh strength banget, habis itu Orang tua kita sih, istri. lebih ke orang tua kita. Iya Ya iya kan? maksudku gitu. Jadi yang istrinya tuh yang lebih nurut kayak gitu. Nah aku tuh nggak bisa lihat kayak gitu. Harusnya si istrinya itu punya pemikiran sendiri gitu loh buat jalan tengahnya. Kayak nggak melulu harus disetir sama si suaminya. Nah, ini penting sih. Yang harus kalian garis bawahi adalah sebenarnya pernikahan itu bukan suami yang harus superior terhadap istri dan istri harus ngikutin suami, tapi lebih ke sama-sama aja. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama punya pemikiran kita sendiri. Ya, gimana kita memfasilitasi untuk satu sama lain aja Konsep gitu. pernikahan zaman sekarang sih lebih ke kerja tim ya. Kalau konsep kita yang tim, dulu, tim bukan kita bukan kalau bukan yang bos dan dulu bawahan. kan mesti ada aku tuh nakoda di rumah tangga ini kayak gitu kan. Atau Kamu harus mengikuti. Nah, sekarang kan udah beda. Kayak pendidikan perempuan sama cowok juga udah setara. Maksudnya dari cara segi berpikir kan jadi perempuan lebih berkembang kan. Maksudnya kita punya pendirian kita sendiri aja gitu. Kita bisa berpikir tentang keputusan orang lain. Kalau misalkan baik ya kita dukung. Kalau misalkan nggak baik ya otomatis kita protes dong. Cari Ya, alternatif harusnya nggak yang kayak lain. gini. Yang perlu disiapin juga kesiapan dan kemauan untuk komitmen. Karena semua hubungan itu butuh effort. Couple goals itu nggak akan datang kalau misalkan kita nggak punya effort untuk menuju ke sana. Mantap. Wish. Lagu-lagu Golden Wish. Terutama saat kita merasakan sesuatu hal yang kita rasain, itu kita perlu banget untuk ngungkapin itu ke pasangan. Misal, hari ini kamu ngerasa cranky banget. Sayang, aku kenapa ya hari ini kok cranky banget? Dari skala 1 sampai 10, crankyku 7 nih. Nah, skala 7 kan udah lumayan tinggi kan? Iya. Nah, Nggak remet tuh. si laki-laki ini sebagai pasangannya dia juga harus tahu, loh kamu cranky-nya kenapa kok sampai di angka 7 gitu. Apa yang kira-kira bisa aku lakuin buat kamu biar kamu nggak cranky lagi gitu. Misalkan ternyata kayaknya aku cuman butuh waktu sendiri deh. Kalau gitu kayaknya aku butuh deh nonton bareng berdua sama kamu atau punya waktu berdua sama kamu. Nah, otomatis kan kalau misalkan kita udah tahu posisi emosi pasangan kita itu di mana, kita ini sebagai pasangan juga tahu peran kita itu di sana buat apa. Nah, maksudku kayak gitu juga kan. Jadi kayak saling ngisi gitu loh. Iya, jadi kayak gimana caramu kamu menyamankan pasanganmu. Kayak gitu. Soalnya kan kalau berdasarkan kacamataku ya, di orang tuaku tuh kalau misalkan satu emosi, ya satunya harus diem. Kalau either dia nggak diem, ya kalau nggak gitu dia meledak. Nah, ya kan, kalau misalkan nih ayahku marah, either mamaku yang ikut marah juga atau mamaku yang diem. Kayak nggak ada di tengah gitu loh. Jadi kayak suatu hal yang ekstrim dua-duanya, ekstrim diemnya atau ekstrim marahnya gitu. Nah, kalau sekarang kan usahakan kita sama-sama menyamankan pasangan yang lain gitu. Jadi kayak kalau misalnya marah ya udah dikendalikan, tapi kalau misalnya pasanganmu marah, kalian harus tahu caranya buat nyamainin dia kayak gitu. Treatment saat dia marahnya. Iya. Nah, itu juga perlu disampaikan sebelum menikah. Kayak kalau misalkan kamu marah nih, kamu pengennya aku kayak gimana? Kalau Jadi misalkan kayak kamu- ada perjanjian sebelum pranikah. Iya, betul sekali. Perjanjian pranikah. Komitmen kayak lah. gitu. Komitmen di awal. Iya. Yes. Habis itu pertanyaan-pertanyaan dasar kayak misalkan kamu punya utang atau enggak, langsung nanti pekerjaan rumah tangga itu siapa yang mengerjakan, apakah total dikerjakan oleh istri, apakah itu akan dibagi berdua sama suami dan istri. Hal-hal yang remeh-temeh gitu kan kadang-kadang menghasilkan masalah yang besar ya kalau Iya, misalkan nggak soalnya dikomunikasi. Kita cewek-cewek tuh kebanyakan ngode kadang-kadang. Iya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kita tuh udah capek, tapi merasa pekerjaan rumah itu tanggung jawab kita. Nah, kita itu suka marah-marah nggak jelas gitu loh. Udah lihat sini repot, kenapa nggak dibantuin? Kayak gitu-gitu kan. Nah, kayaknya mulai dari pacaran tuh kayak udah kurang-kurangin aja gitu loh. Iya, kadang kan kayak kita tuh pengen dibantuin, tapi kita tuh lagi marah sama kamu, jadi jangan deket-deket aku. Tapi aku tuh juga butuh bantuan kayak gitu. Iya, jadi kayak Repot emang hormonal tuh. jadi kayak Lo emang manusia hormon? jadi kayak ya udah mending ngomong aja langsung. Misal Iya, aku lagi capek, ya udah bilang aja aku lagi capek
cewek nih bisa minta tolong bantuin nggak, bantuin ini gitu, langsung nyebut gitu loh. Kadang soalnya laki-laki itu nggak perlu dikode, kayak misal Bukan nggak perlu dikode, Saya- mereka itu nggak bisa dikode Gal. oh nggak bisa ya, Nggak bisa. dikode. Kadang-kadang kayak misalkan kita harus kayak ngomong jelas gitu, kayak Iya. sayang aku minta tolong ini ya, boleh ya, tolong ya. Nah, Jadi cara bicaranya juga harus disesuaikan. instruksinya gitu. tuh harus jelas gitu loh. Kayak Mereka gitu. tuh bukannya males guys, laki-laki itu bukannya males, cuman nggak kadang-kadang ngerti aja. nggak ngerti apa yang mereka harus lakukan. Iya. Kayak aku tuh pengen banget ngebantuin istriku, tapi Aku aku nggak harus ngerti. bantuin apa Nah, ya gitu loh. Kan hal-hal simpel kayak gitu harus diomongin kan. Nah kalau misalnya hal-hal simpel kayak gitu nggak diomongin, terus lama-lama jadi cranky, terus marah-marahan, kan Nggak nyaman. menjadi apa ya, masalah yang seharusnya tidak dipermasalahkan gitu loh. Iya, masalah handuk taruh di kasur aja udah jadi masalah. Nah, Itu kayaknya semua apa perkawinan pasangan apa sih, pasangan baru itu gara-gara itu konfliknya. Iya, anduk nggak dibalikin lagi, nggak dijemur lagi, kayak gitu kan. bukannya kayak aku tuh udah ngasih tahu kamu berkali-kali ya, jangan kayak gitu. Nah itu kan jadi masalah lagi. Masalahnya ya, kita itu ngomongin orang dewasa gitu loh. Mm-mm. Jadi kayak ya sama aja. Kalau misal ngomongin anak kecil juga nggak bisa digituin juga, kayak gitu. yang ngomongnya yang baik-baik, kayak, sayang. Kadang itu cowok kan kayak gitu, iya nggak sih? Kalian ngerasa kayak gitu nggak sih? Enggak, aku nggak. Kayak Aku pada cowok dasarnya, tuh aku pada kadang-kadang dasarnya kudu kan dielem sih gitu loh, kayak sayang. Bagus. Jangan ditaruh situ dulu ya, nak ya. Nak. Jangan ditaruh lagi sih, jangan ditaruh di situ Kayaknya lagi ya, sayang dia mau ya, nikah sama gitu. berondong ya. Jangan ya sayang ya, aku nanti marah loh, gitu. Kalau ngomongnya gitu ya. Kalau Kalau aku aku gitu. enggak. Kalau aku enggak. Langsung to the point. Ini minta tolong po, oh, jangan ditaruh sini. Karena aku tipenya bahasa cintaku itu afirmasi guys. Ah. Jadi aku tuh lebih suka ngomongin hal-hal yang manis gitu loh, kayak ngerayu gitu. kalau bahasa cintaku surfing. Surfing kan kayak misalnya kamu yang dilayani dan lain sebagainya gitu kan? Jadi kayak aku yang nyuapin dia, aku yang gini-gini gitulah. Oh, Gitulah pokoknya. Aku kamu mau makan nyuapin, tanganmu potong ya. Tanganmu cacat ya apa sih? Aku malah nggak suka kayak gitu. Kamu itu kan bisa makan sendiri, kenapa harus disuapin? Kan bahasa cintanya orang beda-beda ya. Laki-laki bahasa cinta itu beda. Kamu lebih ke afirmasi. Nah, aku itu nggak bisa ngomong manis gitu, nggak bisa. Aku afirmasi dan quality Iya, time. kayaknya kesundere deh. Bahasa cinta aku afirmasi guys, jadi ngomongnya mesti manis gitu. Karena aku juga suka diomongin manis sama orang gitu, kayak sayang, menye-menye lah istilahnya aku itu anaknya. Tapi kelihatannya kayak enggak, aku gak menye. Tapi kalau ada pasangan ya menye. Iya sih, soalnya aku juga suka kalau dilayani juga gitu. Jadi kalau misal Siapa yang nggak diambilin, suka dilayani? oh berarti adalah tipikalnya gitu juga. Enggak, maksudnya dari segi kita sebagai manusia emang kita nggak suka dilayani. Tapi kan preferensinya Gampang beda-beda kan. Jadi kalau misal aku diambilin minum kayak apa, kayak wah seperti ratu. Iya benar. Itu juga perlu tahu loh, bahasa cinta kita itu kayak gimana sama pasangan. Pasangan kita bahasa cintanya apa, aku bahasa cintanya apa. Saat gini, aku tuh punya apa namanya? Kayaknya ini jadi 2 part deh. Iya. Aku tuh punya temen gitu kan, dia baru menikah. Nah suaminya ini bahasa cintanya adalah surfing, sedangkan si cewek itu bahasa cintanya physical touch. Jadi si cewek ini pengen banget kayak dielem-elem, disayang-sayang. Nah sedangkan suaminya kan bahasa cintanya nggak kayak gitu. Iya, Jadi iya. dia jarang pegang istrinya. Kalau nggak misalkan di momen tertentu ya. Kalau nggak di momen tertentu itu jarang banget dipegang. Nah sedangkan si istrinya itu pengen banget kayak dikit-dikit dielus, dikit-dikit dipegang tangannya, pulang kerja itu dipeluk, dicium. Kan karena memang itu bahasanya kayak gitu Iya, ya. iya. Karena mereka nggak ngerti bahasanya, jadi akhirnya kayak merasa si perempuannya ini Nggak disayang. nggak disayang. Si cowoknya kayak apa sih lu lebay gitu doang. Nah, Iya, itu bener ya. akhirnya kayak nggak bisa saling memuaskan gitu loh, nggak bisa saling menyamankan satu sama lain Iya, gitu iya, loh bener, guys. Jadi penting banget buat kalian untuk tahu bahasa cinta kalian. Ada kok di Google, bisa cari 5 language of love. Habis itu udah sih. Panjang gal. Ini udah selesai kalau. Oh iya. Habis itu kalau aku sih personal harus terus mau belajar. Apalagi kan kita memutuskan untuk menikah itu kan otomatis kita berkembang biak, punya anak. Berkembang langsung. biak. Iya nggak sih? Aku mau belah diri bisa nggak sih? Berkembang biak otomatis kan, punya anak dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu parenting, ilmu-ilmu tentang menjaga relationship setelah punya anak juga perlu untuk dipelajari lagi. Kalau misalkan kita menutup pintu untuk terus belajar
itu kan kayak agak kuno saat dunia itu bergerak dinamis sedangkan kita nggak mau belajar. Itu gitu. sebabnya kita sangat memerlukan growth mindset. Nah, apalagi nanti anak-anak kita kan lahirnya di otomatis Zamannya berbeda era juga. yang pasti akan berbeda banget sama kita. Ya udah deh, kayaknya segitu Udah. aja ya. Sekian untuk pembicaraan kali yang ini. objektif ini. Subjektif dong. Pembicaraannya subjektif ini. Sekian dari kita, bye. Dah. Wow, sungguh Assalamualaikum penutupan yang amat warahmatullahi minimalis. wabarakatuh. Waalaikumsalam.